Banyak yang panik dengar kata TB, tuberkulosis, atau misalnya TBC. Apalagi kalau misalnya ternyata anak sendiri yang kena diagnosis tersebut. Aduh, dunia tuh rasanya runtuh lah gitu ya. Aduh, kudu ngapain gitu ya. Cuman hari ini gitu ya, aku bikin video ini mau kasih senjata ilmu buat kita semua supaya nggak cuma modal panik tapi bisa juga modal data gitu ya. Biar lebih siap lagi karena percaya deh, musuh terbesar kita tuh bukan cuma kuman tapi stigma ketidaktahuan yang ada di masyarakat gitu ya. Halo semuanya, sahabat Mama Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mama Dea Bahagia Kid, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Nah, hari ini aku tuh mau bahas sesuatu yang masih dianggap momok yang menakutkan, yang memang menakutkan sih ya, tapi sebenarnya ada hal yang perlu dipahami lebih dalam. Jadi, aku pengen bahas TB atau tuberkulosis khususnya yang terjadi pada anak gitu ya. Indonesia itu adalah negara kedua dengan kasus TB nomor terbanyak gitu ya. Jadi nomor 2 tertinggi. Tingginya angka kasus, terus juga risiko penularan yang masif itu jadi alasan utama kenapa pemerintah gitu ya, didukung juga dengan bantuan internasional, akhirnya memberikan gitu ya pengobatan gratis ke seluruh rangkaian. Jadi pengobatan TB itu nggak cuman bentar, tapi berjangka 6 bulan bahkan bisa lebih tergantung tingkatnya gitu ya. Dan ini juga untuk mencegah terjadinya TB resisten obat atau TBRO gitu ya. Karena kalau misalnya dia udah nggak mempan sama obat yang umum, otomatis kan urus obat yang lain dan itu bakal lebih mahal biayanya, bisa sampai puluhan hingga ratusan juta rupiah gitu ya. Nah, kalau misalnya pasiennya dari awal aja gitu ya, kalau yang misalnya obat yang normal aja, pasien harus bayar gitu ya, takutnya gitu ya, nggak semua orang kan punya privilege ekonomi ya, mereka bisa jadi berhenti gitu ya di tengah jalan. Nah, ini bahkan justru bakal jadi penyumbang gitu ya dalam makin tingginya angka TB di Indonesia. Jadi pengobatan gratis dari pemerintah itu buat mastiin kalau pasien itu bakal nyelesain dosisnya biar nggak muncul bakteri yang lebih ganas lagi. Nah, pesan pertamaku ketika nonton video ini, tolong kasih ke kenalan kalian, ke saudara kalian, siapapun itu, kalau misalnya memang menemukan gejala TB atau misalnya memang ternyata sudah didiagnosis TB, jangan menyerah. Obatnya udah gratis, segera berobat sampai selesai biar nggak ada lagi, biar putus gitu loh, kumannya selesai di kalian gitu. Jangan sampai amit-amit kalian justru nyebarin kuman itu ke orang lain. Nah, TB itu apa sih sebenarnya gitu ya? TB atau tuberkulosis itu gitu ya disebabkan hmm, kuman gitu ya, kuman penyakit. Jadi dia bukan disebabkan, kadang orang dulu tuh mikirnya guna-guna lah, atau misalnya genetik lah, atau misalnya salah makan. Ini bukan yang dulu-dulu ya, bahkan gitu ya, aku nggak tahu sih kejadiannya tahun berapa, kalau nggak salah aku ada kok, nanti aku coba cari ya gitu ya, klipnya Dokter Gia. Ketika dokter Gia dapat pasien yang anaknya disantet. Aku belajar kayak kemarin bang, ibu ini tuh bener-bener ngotot, dok anakku ini disantet dok, mantan suamiku ini belum terima aku ceraiin, ini anaknya disantet. Oke. Oh ya bu, emang gimana gejalanya? Terus kata ibunya udah cerita gejala, aku langsung tahu ini tuh TBC. Tadi kan aku bilang ya, TB itu adalah infeksi yang disebabkan oleh kuman gitu ya. Nah, kuman itu bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis gitu ya. Makanya dulu TBC gitu ya. Si bakteri ini tuh paling hobi mampir dan ngerusak paru-paru. Cuman dia nggak cuma di paru-paru loh. Jadi dia bisa jalan ke tulang, ke kelenjar, bahkan ke otak eh, si pengidap. Makanya kan kita pernah dengar TB tulang, atau misalnya TB kelenjar, atau misalnya TB ekstra paru. Dulu itu ya itu tadi kan dulu namanya TBC ya, cuman penyebutan tiap negara itu beda-beda. Sekarang akhirnya diseragamkan sama medis, sama WHO gitu ya, World Health Organization, jadi disebutnya TB. Dan ini juga coba memperbaiki stigma masyarakat lah, biar nggak parno lagi gitu ya, karena dulu kan TBC itu udah yang kayak batuk berdarah gitu ya. Nah, terus abis itu gitu ya, kenapa juga diseragamkan? Nah, kita kan nggak bohong ya gitu ya, ini bukan antek asing, aduh jangan, maaf, terlalu kontroversial, tapi memang gitu ya, dalam pengobatan TB ketika aku ngobrol sama dokter anak yang nanganin Dea gitu ya, kita tuh terbantu banget sama,
bantuan internasional gitu ya untuk penanggulangan penyakit ini gitu ya. Jadi maka kemudian untuk memudahkan istilah resmi yang digunakan baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit itu kita pakai penyebutannya TB, bukan lagi TBC gitu ya. Nah, karena TBC itu dulu itu tuberkulosis kompleks. Kompleks ini kayak jadi cakup bakterinya itu kelompoknya yang lebih luas lagi gitu ya. Termasuk yang dia nyerang hewan gitu ya si bakteri tadi, misalnya seperti M. bovis pada sapi. Nah, fokusnya si TB ini gitu ya, lebih spesifik, jadi dia, bakteri yang paling sering nyerang manusia. Nah, kalau TBC tadi kan ada kata kompleks, lingkupnya lebih luas gitu ya. Kalau ini gitu ya, jadi, akhirnya secara kajian gitu ya, lebih tepat gitu ya untuk bahasa klinis karena pasiennya adalah orang dan yaitu TBC itu punya traumatik lah, punya beban sejarah dan stigma yang cukup jelek di masyarakat kita. Nah, habis itu gitu ya, ngomongin TBC, aku pengen ngenalin dulu gitu ya TBC, TB sorry, TB, eee yang gimana ya, mulainya. Karena ini sebenarnya bukan, pakarku juga gitu ya, tapi kayak, karena cerita ini tuh bermula gitu ya, dari akhirnya sebagai orang tua aku harus mendampingi Dea, anakku yang pada saat itu belum sampai 2 tahun untuk pengobatan TB selama 6 bulan gitu ya. Nah, dan aku tuh cukup lelah ketika harus menjelaskan ke semua orang kalau TB anak itu tidak menular. Dan kemudian aku tuh cukup jengah ketika aku bahkan bukan cuman ke satu dokter, tapi aku ke 3, 4, 5, 5 dokter. Iya, 3, 4, 5. Dokter umum, dokter spesialis DEA yang biasa, dokter spesialis subspesialis respirologi, terus habis itu dokter anak lagi, terus akhirnya dokter anak yang BPJS. Iya, 5. Aku ke 5 dokter. Dan kata-katanya tuh sama. TB di Indonesia itu tinggi, Bu. Tingkat kedua sedunia. Terus aku tuh kayak, aduh gitu ya. Jadi sebelum aku bercerita, jadi ini tuh video pertama, nanti bakal ada seri-seri selanjutnya gitu ya, yang harapanku gitu ya bisa jadi pendamping serta penguat kalau misalnya punya kenalan sekitar atau bahkan justru anaknya yang harus pengobatan TB gitu ya. Semoga apa yang aku jalanin gitu ya, orang lain sebenarnya nggak perlu ngalamin gitu ya, tapi kalaupun memang harus mengalami itu bisa jadi, penguat lah, bisa jadi panduan. Nah, aku tuh pengen ngasih tahu dulu, tadi aku pengen banget meluruskan kalau TB itu bukan penyakit turunan, TB itu bukan guna-guna, TB itu bukan kutukan, terus TB itu bukan cuman batuk darah gitu, bukan. TB itu adalah bakteri yang hidup di paru-paru yang bahkan dia bisa nyebar ke kelenjar, ke tulang. TB itu nularnya lewat mana? TB itu mirip kayak influenza atau misalnya kayak COVID gitu ya, dia nularnya lewat udara. Nah, cuman TB ini juga bukan HIV/AIDS yang bisa nular lewat liur ya kalau nggak salah aku. Jadi bukan lewat berbagi sendok makan, bukan lewat keringat, apalagi lewat salaman gitu ya. Jadi prosesnya gitu ya, pas orang dewasa sakit TB, nah itu kan batuk, bersin, ngomong, nih aku ngomong aja mungkin ada cacat, ada dikit lah mencet gitu. Nah, percikan terutama dahaknya itu ada namanya droplet nuklea itu ngelayang. Nah, percikan super kecil ini yang bisa jadi kemudian dihirup orang lain kena. Apalagi kalau misalnya ruangannya itu tertutup, lembab, nggak ada ventilasi gitu ya. Nah, ketika terhirup, nah balik lagi nih ke imun masing-masing orang, terutama anak-anak yang sistem imunnya belum sempurna. Nah, aku pengen meneluruskan pertama gitu ya, sebelum aku bisa bilang TB anak tidak menular. Anak tuh dapetnya dari orang dewasa. Jadi hampir selalu orang dewasa yang sakit TB itu dia punya istilahnya gini ya, dari jumlah bakterinya itu juga
banyak buat nyebarin di udara gitu ya. Terus batuknya orang dewasa, apalagi bapak-bapak, mohon maaf ya, tapi kan gitu kan. Nah, itu tuh juga lebih bisa gitu ya, menyebarkan droplet itu ke mana-mana. Jadi tolong gitu ya, kalau misalnya ada orang dewasa yang memang sudah didiagnosis TB gitu ya, jangan denial lagi, udah jalanin aja gitu ya. Jalanin dan cover diri kamu pakai masker ketika di tempat umum, jangan sampai gitu ya. Nah, itu tadi aku bilang, jalanin pengobatannya juga udah gratis kok gitu ya, walaupun pasti jenuh banget. Aku ngerasain banget, aku yang ngedampingin anakku minum obat 6 bulan aja itu capek, apalagi yang harus minum obat selalu. Nah, eee, terus aku balik lagi ya, karena topik pertama aku pengen banget meluruskan kalau TB anak tidak menular. Jadi Kementerian Kesehatan itu udah ngerilis pedoman tata laksana tuberkulosis pada anak dan remaja. Nah, di halaman 69-nya itu dibilang gini, kelompok usia remaja, berarti usia remaja itu kan udah belasan ya, punya resiko menularkan penyakit yang sama tingginya dengan pasien dewasa. Sedangkan anak umur di bawah 10 tahun cenderung tidak menularkan penyakit. Namun, ada namunnya, prinsip pencegahan dan pengendalian TBC juga harus diterapkan pada vaskes tempat anak keluarganya berobat. Nah, makanya ini yang aku alamin kalau misalnya aku lagi ngambil obat atau dia periksa gitu ya, kita nggak bakal diarahan lagi ke lobi atau tempat pasien umum lah, tapi kita pasti akan masuk ke poli DOTS. Nah, terus kemudian aku juga dijelaskan, bahkan dokter anak, spesialis anaknya Dea yang biasa biasa kami kunjungi, dokter Windy itu sampai ngeluarin surat buat misalnya ngasih, info lah kalau daycare, ke daycare gitu ya, ke daycare ya pada saat itu. Kalau misalnya TB anak itu tidak menular, tidak perlu ada perlakuan khusus, bahkan dia tidak perlu pakai masker. Nah, akhirnya aku cari-cari lagi nih kan, untuk meyakinkan sebelum aku bisa dengan mantap gitu ya. Ya udah dia tetap bisa diperlakukan seperti anak pada umumnya gitu ya. Aku nemuin artikel, jadi artikel itu bisa diakses, nanti aku kasih linknya. Jadi ini tuh jurnal MDPI namanya. Coba aku search ya, jurnal MDPI. Nanti aku bakal stitch juga artikelnya. Jadi MDPI itu adalah, bentar, apa ya kepanjangannya ya? Dia pokoknya medis-medis gitu deh. Nih, oh enggak, dia Multidisciplinary Digital Publishing Institute. Jadi dia gabungan, nah terus ada yang bagian medisnya, dan beberapa itu eh, terindeks kok, walaupun memang sebenarnya karena dia banyak banget multidisiplin bidangnya gitu ya, jadi dia kayak agak zona abu-abu ya, kalau misalnya akademisi gitu ya kan, mungkin agak takut dia terafiliasi predator, tapi gitu ya. Nah, di sini aku kemudian ngambil yang di International Journal of Environmental Research and Public Health, yang memang khusus bahas kesehatan. Judul artikelnya itu, Pathways of TB Transmission in Children, a System Review of Molecular Epidemiological Studies, tahun 2023. Sengaja banget aku cari artikel yang paling baru karena aku pengen nunjukin banget bukan cuman kata dokter A, kata dokter B gitu ya. Dan aku pengen banget ditegasin secara kuat. Jadi artikel ini tuh nyimpulin dari hasil penelitian terkonfirmasi gitu ya, kalau misalnya anak di bawah 10 tahun itu hampir tidak pernah menularkan kuman TB ke orang lain. Jadi langsung dibilang tidak pernah, alasannya kenapa, jadi peneliti itu, penulisnya ngejelasin karena kelompok usia ini gitu ya, itu tuh dianggap, dia nggak punya beban bakteri yang banyak. Jadi dia low bacilli load gitu ya. Atau disebut juga dengan istilah paucibacillari gitu ya. Artinya jumlah kumannya bahkan terlalu sedikit untuk bisa dikeluarkan atau menularkan ke orang lain gitu ya. Tapi tadi balik lagi, sistem imun anak tuh kan masih berkembang. Yang sedikit itu udah bisa ngacauin tumbuh kembangnya banget gitu ya. Dan terus batuk pada anak itu lemah. Anak itu bahkan gitu ya, di usia di bawah 10 tahun kayaknya bahkan
terutama untuk case-nya Dea ya, kenapa akhirnya aku bisa dengan pede bilang ke semua orang, TB anak tidak menular, TB-nya Dea itu tidak menular. Dea tuh nggak bisa ngeluarin dahak gitu ya. Di usia 2 tahun tuh kayak masih grok-grok di sini bunyi banget, ya Allah kasihannya gitu ya. Nah, terus balik lagi ke artikel ini juga bilang kalau misalnya paru-paru anak itu gitu ya, yang terkena TB itu jarang memiliki kavitas. Kavitas tuh lubang atau kerusakan jaring yang luas. Jadi kalau misalnya ronsennya Dea pun dia lebih kayak ke gurat-gurat alus. Jadi kayak embun, awan gitu, kabut. Bukan yang bener-bener langsung bercaplak gitu, bukan. Nah, jadi bukti dari penelitian ini gitu ya. Jadi si peneliti itu ngambil 39 studi di 16 negara yang mereka tinjau. Terus ditemukan bahwa hampir semua anak itu bahkan tertularnya dari orang dewasa. Jadi kasus di mana anak menjadi sumber penularan itu sangat langka. Cuman ketemu 3 kasus dari ratusan anak yang diteliti. Nah, jadi intinya dari artikel ini dibilang karena jumlah bakteri Mycobacterium tadi, Mycobacterium tuberculosis di paru-paru anak sangat dikit atau basilar, terus TB anak itu biasanya TB primer di mana kuman TB-nya itu terkurung di satu tempat gitu ya. Dia nggak ngerusak jaringan paru secara luas seperti pada orang dewasa gitu ya. Maka bisa dinyatakan dengan tegas dan jelas kalau TB anak tidak menular. Jadi sedih banget gitu ya, karena sebenarnya anak itu justru semakin kecil usianya, mereka tuh justru makin rentan tertular gitu ya. Aku tuh bahkan gitu ya, sampai sekarang tuh walaupun dia udah sembuh masih ngerasa bersalah karena ya sebenarnya aku bisa bilang enggak gitu ya, tapi mungkin sepertinya dia itu tertular ketika dia tuh mobilitasnya tinggi untuk anak-anak. Aku bawa dia pergi kemana-mana, dinas luar, dia juga harus pergi ke daycare, rentan polusi gitu ya. Ya aku nggak tahu lah gitu, dan mungkin juga udah takdir Allah gitu ya, sampai akhirnya aku bisa bikin video ini gitu ya, yang harapannya bisa banget ngebantu gitu ya. Entahlah ngebantu apapun itu, entah memperbaiki tentang stigma TB, menyemangati orang untuk pengobatan TB, atau bahkan mendampingi orang tua yang misalnya memang anaknya lagi didiagnosis TB. Nah, balik lagi ke topik, kalau misalnya makin kecil usia anak, dia tuh bakal makin rentan tertular. Jadi bayi yang kurang dari 1 tahun itu punya resiko hingga 20% untuk berkembang. Jadi ada namanya TB laten. TB laten itu bakterinya cuma ngendap, dia nggak bakal nimbulin gejala. Nah, dia tuh bisa berubah jadi TB aktif kalau terinfeksi. Terus lanjut ke bayi yang balita 1-5 itu resikonya turun 19%. Nah, remaja itu ini tertular ya. Tertular itu 5-19 untuk anak dan remaja itu resikonya turun lagi jadi 8-12%. Jadi dari yang angka 20% untuk kurang dari 1 tahun, dia bisa menurun sampai ke 8% di usia remaja. Semakin menurun tingkat dia tertular, sebenarnya semakin tinggi tingkat angka dia menular. Nah, jadi ayo sama-sama habis nonton video ini sahabat Mama Dea, please ingetin orang-orang sekitarnya gitu ya. Kita sama-sama jaga, yang punya gejala jangan ngeyel, segera berobat dan juga disiplin sama pengobatannya walaupun yaitu aku tahu itu bukan hal yang mudah. Nah, TB itu gitu ya, tadi aku udah nyebutin TB primer lah, TB sekunder lah, TB aktif lah, TB laten lah, itu jadi sebenarnya TB itu ada berapa ini sih gitu ya, berapa jenis sih gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya dari status klinis gitu ya, nah ini jadi dari kondisi si kumannya itu, primer sama sekunder tuh mirip lah sama laten sama aktif. Jadi bahasa sederhananya itu kalau laten tuh berarti bakterinya tidur, dia nggak nimbulin penyakit, nggak nimbulin gejala. Tapi kalau misalnya TB aktif, itu berarti dia sudah bergejala gitu ya. Jadi kalau TB laten itu, kumannya udah ada di dalam, tapi dia terkurung oleh sistem imun. Nah, orangnya sehat, nggak ada gejala, dan nggak menularkan ke orang lain. Itu TB laten. Nah, bisa jadi gitu ya, ternyata tes nih, tapi nggak ada gejala apa-apa gitu ya. Itu cuman butuh TPT. Jadi terapi pencegahan biar gemboknya nggak jebol gitu ya. Dan umumnya gitu ya, misalnya ada keluarganya yang TB nih gitu ya, terus dia punya anak kecil. Nah, anaknya itu juga harus dikasih si TPT ini. Tapi nanti masalah obat aku bakal jelasin tersendiri.
Nah, kalau untuk TB aktif, kumannya bangun, berkembang dia, ngerusak jaringan tubuh. Nah, orang mulai nunjukin gejala nih, batuk yang nggak berhenti, muncul helangnya dalam lebih dari 2 minggu, demam, terus misalnya turun berat badan, dan untuk orang dewasa dia bahkan bisa menularkan orang lain. Nah, ini yang harus namanya minum OAT, OAT, obat anti turbokolosis, bukan nggak tahu ya. Aku jadi guyonnya pas baca ada ya influencer yang dia bilang, TB tuh nggak perlu minum obat. Wah, itu kepalaku mendidih banget rasanya kayak, "Heh, gimana ceritanya nggak perlu minum obat?" Ini dia, apa, dia ngertinya OAT itu oatmeal kali ya. Jadi, orang yang sudah terdiagnosa TB harus minum obat anti tuberkulosis minimal 6 bulan. Oke, terus balik lagi deh ke masalah jenis TB dulu gitu ya. Nah, kalau TB primer itu dia kumannya masuk ke tubuh untuk pertama kali. Ini yang paling sering terjadi pada anak-anak. Jadi di tahap ini gitu ya, tubuh bisa langsung ngelawan, nah bisa langsung ngubah dia jadi TB laten, bobok nih kumannya bobok gitu ya. Tapi kalau misalnya, dia nggak kuat imunnya, dia langsung jadi TB aktif. Sedangkan TB sekunder itu terjadi pada orang yang sudah pernah kena sebelumnya. Ini bisa jadi karena memang kuman yang dulu itu tidur kemudian dia tiba-tiba bangun lagi gitu ya, atau misalnya gitu ya, orang tersebut ngirup dapat ketularan dari orang lain lagi, dia padahal dulu udah pernah kena. Jadi, kalau misalnya udah TB sekunder itu hampir selalu sifatnya aktif dan biasanya lebih berat untuk kerusakannya di paru-paru. Nah, tadi kan aku bilang kalau kuman TB itu nggak cuman diem di paru-paru doang. Jadi, TB itu bahkan bisa nyebar dan ya bisa dibilang si kuman ini hobi jalan-jalan lah. Jadi pusat kotanya paru, ini yang paling umum gitu ya. Biasanya kalau orang dewasa itu kena jenis ini mereka bisa menularkannya yaitu lewat batuk, lewat dahak gitu ya. Terus ada yang namanya TB ekstra paru, ini aku bisa bilang si penjelajah. Jadi dia bisa pelesiran lewat aliran darah atau misalnya lewat kelenjar getah bening ke organ lain. Makanya kalau pas periksa anak TB itu di sininya diraba dulu nih bengkak atau enggak gitu ya. Nah, itu yang TB jadinya TB kelenjar gitu ya. Atau dia juga bahkan bisa jalan-jalan melipir ke tulang, biasanya nyerang ke tulang belakang. Amit-amit dia nyampe ke otak, meningitis. Ini yang paling berbahaya. Nah, selain pemerintah berupaya gitu ya untuk menurunkan angka TB di Indonesia yang tingkat 2 gitu ya, ini bukan tingkat yang bisa dibanggakan gitu ya. Ngasih obat gratis, upaya lain adalah imunisasi BCG. Jadi anaknya bahkan ya gitu, BCG itu imunisasi yang paling pertama dikasih ke anak sebelum imunisasi-imunisasi lainnya gitu ya. Oke, masih bahas tentang jenis TB dulu gitu ya, karena tadi awalnya aku udah mau ngerocos masalah imunisasi nih, bakal panjang lagi. Nah, TB itu ada lagi yang namanya TB sensitif sama TBLO, resisten obat. Jadi kalau TB sensitif ini dia TB standar, dikasih obat lini pertama yang gratis dari pemerintah itu masih mempan, asal rajin minum sesuai ketentuan, sesuai jangkanya. Insya Allah bakal lulus, selesai. Tapi kalau TBRO, ini udah superhero lah dia, udah villain. Jadi kumannya itu udah kebal sama obat biasa, bakal butuh kombinasi lain lagi. Kenapa bisa kebal? Biasanya karena pasiennya itu nggak rutin minum obatnya, atau bisa jadi berhenti tengah jalan tanpa arahan dokter. Jadi kumannya udah bermutasi jadi super kuat. Nah, bayangan ilustrasinya nih, kalau misalnya aku kan ngobatin dia pakai BPJS, aku bakal cerita nanti sendiri juga ada videonya gitu ya. Nah, kalau kuman yang tadi sensitif, yang bisa mempan sama obat gitu ya, nah dia itu bakal cukup misalnya ambil obatnya di puskesmas, selesai. Atau mentok-mentok kalau TB anak dia bakal ke RSUD, pantauan dari dokter spesialis anak, terus bisa ngambil obatnya pilih mau di RSUD atau di puskesmas. Tapi kalau misalnya sudah TBRO, dia itu harus ngambil ke rumah sakit umum. Kayak misalnya kalau di Jakarta itu yang spesialis paru itu kayak Rumah Sakit Persahabatan atau RSCM. Nah, itu yang pusatnya semua. Bayangin repotnya bakal kayak apa gitu ya. Nah, kalau misalnya TB sensitif 6 bulan insya Allah selesai, kalau TBRO itu dia bahkan bisa sampai hampir 2 tahun untuk bisa menyelesaikannya. Amit-amit jangan sampai gitu ya. Nah,
Aku pengen cerita dikit gitu ya, masalah imunisasi gitu ya. Kalau misalnya masalah imunisasi BCG ini gitu ya, terus ada yang bilang, "Di luar negeri nggak ada kok imunisasi BCG." Tolong ya gitu ya, tolong banget gitu ya. Udah dibilang negara kita nomor 2 paling tinggi, berarti negara-negara lain tuh bahkan bisa jadi nggak ada. Nah, mereka ngerasa ya ngapain anaknya disuntik kalau misalnya nggak perlu gitu ya. Bahkan gitu ya, temenku aja gitu ya, dari Australia, Australia tuh nggak ada loh, BCG nggak ada. Bela-belain dia pulang, biar dapat vaksin BCG di Indonesia. Karena ya memang ada potensi pulang dan dia pengen ngeproteksi anaknya. Jadi jangan sampai sahabat Mama Dea yang orang tua gitu ya masih kemakan segala macam propaganda gitu ya dengan bilang, "Tapi kan nanti, apa, anak sehat kok dikasih kuman." Ya itu biar imunnya kelatih Ibu Bapak gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya aku tuh udah sampai di tahap kayak gini masalah imunisasi, kalau misalnya aku capek banget ngejelasin ya. Aku tuh udah sampai di tahap berbaik sangka dengan pemerintah. Ya walaupun memang pemerintah kita kadang-kadang bikin hela napas gitu ya. Tapi aku udah sampai di berbaik sangka, kalau sampai imunisasi itu amit-amit mengancam nyawa gitu ya, merusak tumbuh kembang dan segala macam, itu zolim. Aku udah sampai berharap Allah lah yang bales, kita nggak pernah tahu hitungan di akhirat kayak apa. Tapi kita berusaha menyiapkan yang terbaik buat anak kita dan imunisasi itu adalah salah satu jalan yang bisa dilakukan. Oke, semoga gitu ya, penjelasan kali ini gitu ya, tidak membingungkan dan sedikit memahamkan gitu ya, betapa krusialnya gitu ya, untuk memahami tentang TB. Apa itu TB, jenisnya seperti apa, pentingnya minum obat, dan terutama gitu ya, TB itu bisa nular dengan cepat. Bahkan katanya orang yang interaksi 3 jam dekatan aja gitu, itu bisa nular. Nah, dan TB anak tidak menular. Jadi jangan sampai, aduh ya Allah, jangan sampai anak yang disalahin gitu ya. Anak tuh korban. Nah, jangan sampai gara-gara ketidaktahuan ini, orang-orang dewasa yang masih pelintat-pelintut gitu ya, bahasa kasarku, masih ngeyel minum obat. Nah, jadinya anak yang kena korban, salah satunya anakku gitu ya. Walaupun ya mungkin ada kelalaian aku juga sebagai orang tua yang sering bawa dia kemana-mana. Jadi tolong diingat gitu ya. Diingat baik-baik bener-bener setelah nonton video ini, harapan aku adalah paradigmanya sudah berubah, TB anak tidak bisa menular. Karena bakterinya sedikit, anak juga tidak punya kekuatan untuk mengeluarkan dahak untuk menularkan tersebut gitu ya. Kecuali lain kasus langkanya, bahkan penelitian internasional sudah menemukan hanya 3 gitu ya, yang bisa anak menularkan. Jadi kalau misalnya anaknya dapat diagnosis TB, ini khusus untuk anak ya, monggo silakan gitu ya, cari second opinion, third opinion, yakinkan diri benar-benar hingga kemudian kuat buat ngejalanin pengobatan. Jangan ada rasa malu, jangan ada rasa takut yang berlebihan walaupun itu sulit, aku yakin. Aku bahkan sampai ditegur kok sama dokter anaknya dia, sampai kayak, "Ini ibunya overthinking banget." Tapi ya aku juga menjalani, makanya aku pengen banget gitu ya ngasih support buat orang-orang, bahkan untuk orang dewasa gitu ya, yang ngidap TB. TB kalau misalnya diobatin, sembuh gitu ya. Kalau misalnya kambuh lagi nggak? Nah, itu nggak ada yang jamin, bahkan aku juga dikasih pesan yang sama gitu ya. Dan harapannya gitu ya, bisa lebih tenang dan lebih semangat dalam menjalani pengobatan gitu ya. Eee, ya begitulah, aku berharap yang terbaik gitu ya. Nah, aku akan berbagi beberapa video lagi gitu ya, mulai dari banyak hal lah, mulai dari diagnosis pertama, gimana cara diagnosisnya, dan aku tadi sempat bilang kalau aku pengobatan pakai BPJS itu gimana alurnya gitu ya. Terus ada kejutan apa di tengah pengobatan, cara ngasih obat kayak apa gitu ya, sampai gimana caranya biar dinyatakan sembuh. Jadi pastikan kalian udah like sama subscribe gitu ya, terus nyalain notifikasi lah gitu ya, biar nggak ketinggalan cerita lengkapnya perjuangan aku gitu ya, perjuangan Deana terutama gitu ya, dari garis diagnosa sampai start finish dinyatakan lulus dari bebas kuman TB. Ingat ya, bahagia itu bukan cuma soal hasil, tapi juga bagaimana kita berjuang di perjalanannya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.